Coba yuk kasih lihat video ini ya, topannya. Mhm. Ini gue kirim ya ke 6 orang, 5 anak gue sama 1 orang yang berkebutuhan khusus yang gue anggap kayak anak gue sendiri. Eh, Kata-katanya, jadi gini, gue ada satu peristiwa dalam hidup gue ya. Jadi gue sakit parah, terus gue masuk ke rumah sakit, bro. Dan karena gue selalu sendiri, jadi gue membawa diri gue ke rumah sakit sendiri gitu. Anak-anak gue nggak tahu gitu. Tapi di rumah sakit itu kan dia perlu tahu orang yang harus dikontak. Kalau kita masuk ke rumah sakit, karena gue sendiri, ya, siapa ya? Gue nggak mau kasih tahu anak-anak gue kasih tahu hanya ke kakak gue gitu. Dengan catatan jangan kasih tahu anak-anak gue. Tapi walaupun gue lakukan gitu, di dalam diri gue itu ada rasa keinginan tahuan anak-anak gue peduli nggak sama gue. Lu ngerti nggak? Ya, gue nggak mau kasih tahu, tapi kalau they try to contact me 2 3 days nggak ada, mereka mau cari tahu kan. Ada kepedulian nggak? Oh, Ternyata ada 2 jenis anak, bro. Jadi anak yang peduli dan anak yang nggak peduli. Ada tuh, bro. Dan gue rada kaget. Lalu gue merenung, ini karena mereka begitu dari didikan gue, berarti itu salah gue gitu ya. Atau enggak? Akhirnya gue introspek, ya. Introspek, dan gue tulis tuh di jurnal gue. Ada kekecewaan sih. Nah, sekian tahun kemudian, bro, baru kemarin, gue dapat satu video ya, dari Michael Bennett gitu. Coba ini persis banget yang gua tulis. Nah, mungkin kalian sebagai bapak-bapak mungkin merasa gitu juga, mungkin belum terpikir gitu ya. Dan sebenarnya hal itu gue udah pikirkan sejak sebulan yang lalu. Kalau gue nggak bisa bertemu lagi ya sama anak-anak gue gitu ya. So, dan selama sebulan terakhir gue kontak anak gue satu persatu. Tokohan bahkan. Gue udah kirim ke YouTube kan videonya ya, kalau itu satu. Oh, share. nama judulnya After I'm Gone gitu. You don't call me anymore. You just say you're busy. I see you laughing with the world, but you don't make time for me. You walk past everything I gave like it was nothing at all. I gave you my whole life. You can't give me one call. I'm still your father. Why do I feel erased? Yeah, I had flaws. Yeah, I got loud, but I never once walked out. After I'm gone, you'll feel this pain. Every ignored text, every missed name. When the wood hits dirt and the crowd goes home, you'll finally understand what it means to be alone. You'll say you love me, you'll cry on cue, but love shows up, why didn't you? I was here, I was breathing. You just stopped believing. When I was sick, you didn't know. When I was weak, you didn't show. You never asked if I was okay. You never missed me enough to stay. I waited for you, you never came. Now I'm just a fading name. I told myself you'd come around, but hope gets quiet without a sound. After I'm gone, you'll wish you tried. You'll reach
play nights, you let me cry. You'll stand there shaking hands in regret, wishing you could undo what you chose to forget. You'll say you love me, maybe you did, but love isn't words, it's what you give. Jesus forgives, I hope he does, because one day you'll answer for us, and he'll ask you, simple and plain, why you never came. After I'm gone, don't tell the crowd you were proud. Don't post my picture, don't say my name, if you couldn't show up while I felt the pain. Yeah, and I was here, I was alive. You just thought I had more time. After I'm gone, you'll finally see you didn't lose me, you abandoned me. My hands bled just for you, I worked until they shook. I missed my own dreams so you could chase the ones you took. I stood outside in the cold so you could sleep in warm light. I swallowed every fear just to keep you alright. Now I sit alone in a house I built for us. You pass my name in silence like I'm someone you don't trust. You left me here waiting, you don't even try. Yeah, I made mistakes, I wasn't easy to love, but I never stopped showing up, I never gave up. After I'm gone, when the wood hits dirt, when the sound of goodbye finally starts to hurt, you wish you came, you wish you stayed, you'll replay every call you never made. You'll say you love me, you swear you care, but love shows up and you weren't there. I was here, I was alive, you just thought I had more time. When I fell down, you never found me. When I needed you, you weren't around me. I watched your life move on so fast while I was stuck inside the past. I kept the porch light on at night, I told myself you'd make it right, but hope gets tired, and so do I. You left me behind and called it life. You didn't mean to hurt me, that's what you'd say, but not meaning to still hurts this way. After I'm gone, standing by my grave, you'll cry for the time you never gave. You'll touch that stone, you'll say my name, but it won't answer, it won't be the same. You'll beg for one more chance to call, but silence won't answer at all. Jesus forgives, I try to do, but even he knows love has to move. One day you'll stand before him alone, and he'll ask you why you never came home.
When I was sick, dia bilang, ketika saya sakit. When I was in pain, gitu. Saya merasa disia-siakan. Dia rasa gitu kan. Dia bilang, you bilang, you love me, but you don't show it. Dia bilang gitu, but you don't show it. Dan ketika gue mati, lu hanya pegang gue punya batu, nisan, baru you ngucapin how much you love me. Tapi udah sia-sia. Forever, you katanya udah sia-sia. Gue udah di alam lain. Dia bilang. Tapi gue ini sekarang still alive. Gue ini lagi hidup. Gue masih hidup. Nah, itu yang menyengat gue tuh itu. Karena gue punya pikiran itu waktu gue sakit itu. Nah, lalu gue evaluasi perasaan itu, terus apa yang kalian ungkapkan tadi sama perasaan gue, itu ekspresi karena emosi, karena hormon, atau karena kebutuhan psikologis, atau tadi seperti Tovan bilang ya, konstruksi sosial, ya, apa itu? Karena kita terjebak di dalam cinta itu, kita anggap itu sebagai sesuatu yang emosi. Kalau gue lihat lagu tadi itu ya, itu lebih ke emosi, ke hormonnya dia, ke kebutuhan psikologis dia, atau konstruksi sosial, di mana maksud dia bikin lagu itu bukan untuk diri dia, tapi supaya anak-anaknya nggak menyesal nanti kalau dia udah nggak ada. Iya benar. Dia udah setua itu kan, dia nggak perlu lagi, cuma dia ekspresikan itu supaya selama dia masih hidup, anak-anaknya sadar nggak, kalau nggak menyesal. Waktu bini gue mau meninggal, waktu sakit, gue bilang sama anak gue, ini mami kelihatannya nggak akan survive. Karena penyakitnya udah terlalu jauh. Gue coba besok mami deh. Ah, nggak usah apa. Karena pasti dia sembuh. Pasti dia sembuh. Jadi dia nggak besuk tuh waktu itu. Dan ketika ibunya meninggal, shock banget buat mereka. Dan sampai sekarang ngomongin ibunya nggak bisa-bisa. Mami begini, mami begitu, mami begini. Luar biasa. Karena mereka masih kecil waktu itu, jadi tidak sempat menyadari hal itu gitu ya. Once they gone forever. You mau bilang mami begini, mami begitu, I love you, mami, udah sia-sia. Because you have to show it gitu dalam hal yang kecil. Gue mau masuk lebih dalam lagi, bro. Gue nggak mau anggap cinta itu dianggap sebagai suatu yang emosi, satu yang kebutuhan psikologis, atau satu konstruksi sosial terhadap orang tua gitu ya, atau terhadap kalau kita punya pasangan emosi, bisa nggak kita masuk ke dingin nggak pakai itu gitu. Jadi bukan dalam arti puitis dulu ya, tapi secara hakikat gitu ya. Coba ya bayangin ya, kita bayangin sekarang ada sepasang laki sama perempuan. Itu kan ada dua sistem yang eksistensial. Si A sama si B eksis. Dua manusia yang berbeda. Dua manusia yang punya dua kesadaran. Dua manusia yang punya dua struktur hidup yang berbeda. Dan masing-masing, si A sama si B, dia membawa kecemasan masing-masing. Mereka punya kecemasan kan masing-masing. Mereka masing-masing bawa ketidaklengkapan. Nggak lengkap. Mereka masing-masing punya noise internal. Arti nggak? Mereka punya risiko runtuh. Nah, kalau mereka berdiri sendiri, maka beban persistensinya, ya beban untuk tekun soal itu ya, itu harus ditanggung sendiri. Karena kita sebagai individu, kita ini punya kesadaran, kita punya struktur hidup, kita punya kecemasan, kita punya ketidaklengkapan,
kita juga punya tadi yang gue bilang gangguan-gangguan internal, risiko kita akan runtuh, gagal, dan itu harus kita tanggung sendiri. Dan ketika kita ketemu seseorang, dan dia juga begitu, ketika dua sistem ini mulai ketemu dan sinkron, terus saling memahami, saling menopang, saling merekonstruksi, maka ada sesuatu yang aneh terjadi. Karena probabilitas mereka akan runtuh, akan gagal, menurun kan? Betul nggak? Paling nggak kita berdua nih. Betul. Paham nggak maksud gue? Ini masuk psikologi lebih dalam lagi nih. Iya, Coba, iya, coba dijabarkan dulu. Kita punya kelemahan masing-masing. Kalau sendiri kita harus hadapin sendiri. Kita runtuh-runtuh. Kalau dia juga punya. Kita bersatu, kita berdua nih. Sehingga probabilitas untuk kita runtuh di dunia ini itu mengecil gitu. Tapi bisa-bisa juga enggak kalau cerai. Jadi kalau kita lihat secara dinamika, cinta itu bukan sekedar perasaan suka, bro. betul. Jadi cinta itu adalah satu uh, coupling Bahan ya, bakar. ya apa untuk persistensi gitu ya, untuk meningkatkan stabilitas dua sistem bersama-sama yang sebenarnya kalau dia sendiri-sendiri dia rapuh. Jadi kalau ada dua struktur ini yang tadi saling mencintai, nah ini penting nih. Mereka mulai membentuk satu medan, mereka membagi satu medan untuk mereka persis, jalan terus. Gue punya rencana gini, berarti tidak perlu dengan individu, tapi terhadap sesuatu yang kita cinta melakukannya. Apakah itu pekerjaan, or apapun itu. Jadi apapun yang you lakukan, baik terhadap manusia sama manusia, atau manusia terhadap sesuatu yang dia cintai, itu ada satu medan terbentuk di dalam diri kita. Sehingga ketangguhan kita itu tambah solid. Paham nggak? Nah, gue coba membayangkan, ya, diri gue jauh dari anak-anak. Anak-anak gue ada 2 orang yang punya masalah berat, kasihan banget. Lalu gue sendiri di sini, dan gue share rasa cinta gue terhadap hal-hal yang gue lakukan, pekerjaan gue. Sehingga gue melihat ada satu medan, persistence, ya, itu karena cinta. Makanya kalau kita melakukan pekerjaan kita itu harus dengan cinta. Ini menjelaskan ke gue, sesuatu yang selama ini mana cinta itu terasa misterius. Kenapa lu cinta sama si B? Karena dia cantik, karena dia baik, gitu kan dia bilang. Nah, cinta itu misterius kalau kita nggak gali hakikatnya lebih dalam. Mengapa, pertanyaan gua ya, kenapa manusia bisa bertahan lebih kuat karena dicintai? Karena Nih, ada pengakuan. oke, tapi kenapa bro? Kenapa? Seperti gini ya, ada seseorang mengatakan ke Oh, gua, seorang wanita, dia cinta sama gua, mencintai sama. Gua merasa dicintai. Cukup, gua nggak ketemu dia lagi nggak apa-apa. Tapi cukup. Itu membuat gue bertahan lebih kuat. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa? Kita bisa bertahan lebih kuat karena kita merasa dicintai. Oke, pengakuan. Tapi apa secara yang gue bilang tadi? Ada medan tadi, bro. Jadi kita membagi satu medan untuk utuh ya, untuk untuk konsisten gitu. Jadi ada medan, bro. Ya, bukan chemistry, ada medan, satu medan, ada satu field. Betul nggak? Kenapa manusia kalau gitu bisa kehilangan arah ketika kehilangan cinta? Kenapa dia bisa bertahan lebih kuat karena dicintai? Ini 14 hari yang lalu ya, gue mimpi anak gue ya, si Mika yang di Amerika. Mimpi gue tuh, gue ngobrol sama dia, tapi mental dia drop banget.
Jadi setelah gue mimpi itu, gue telepon dia setiap hari. Tapi nggak pernah dijawab, bro. Baru dijawab hari Minggu kemarin. Dia rencananya mau datang bulan Juli ini karena mau nikah atau mau tunangan. Jadi gue tanya, are you okay? Karena sejak 2 minggu gue mimpi. Waktu gue bilang gue mimpi, belum selesai gue ngomong. Dia langsung tanya, mimpi lu mimpi apa? Dia tanya. Gue belum jelasin. Gue mimpi gue bicara sama you, tapi your mental, betul mental berarti kan gue lagi share satu field sama dia, betul nggak? Karena gue mencintai dia, jadi ada field, kan ada medan, ngerti nggak? Ya, gue merasa mentalnya lagi breakdown. Gue bilang, tapi gue merasa mentalnya itu drop. Kenapa gue bisa rasa itu? Karena gue mencintai dia mencintai gue, dan ketika ada terjadi sesuatu sama gue rasa medan itu berkurang. Gitu. Makanya datang dalam mimpi. Gue coba jelaskan secara hakikat ya. Terus dia bilang, betul Pak, hari ini calon istri gue meninggalkan rumah ini. Putus. Ya, dan gue lihat dia kehilangan arah. Ketika dia kehilangan, karena field yang dia bangun sama si kekasihnya ini putus kan, betul nggak? Kehilangan arah. Nah, supaya dia bisa bertahan, nggak macam-macam, nggak bunuh diri, dia harus tahu, dia harus bisa lebih kuat kalau dia merasa dicintai. Nah, dalam hal ini, gue mengatakan ke dia gitu, bukan hanya bahwa gue mencintai dia, tapi gue melakukan sesuatu yang dia rasa. Itu yang tadi si orang tua itu bilang, you have to show it, bukan you say it. Sehingga dia nggak goyang tuh film itu. Dan karena itu, dia merasa lebih hidup. Ya. Oleh karena itu, kita bisa jelaskan kenapa manusia bisa merasa lebih hidup saat terhubung dengan mendalam dengan seseorang. Atau dengan pekerjaan. Bahkan kenapa manusia itu bisa bahkan rela mati demi orang lain. Karena ada field itu, bro. Jadi kalau you lihat cinta bukan sebagai emosi, cinta bukan sebagai kebutuhan psikologis, dan bukan lagi, tapi melihat bahwa sebenarnya kita dua-duanya rapuh. Dan kalau kita bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat, melihat lebih itu. Maka jealousy nggak ada. Rasa cemburu nggak ada. Rasa cemburu itu lebih karena kita takut kehilangan medan ini sebenarnya. Ngerti nggak? Ya, kita takut kehilangan medan ini. Jadi ada, kalau kita zoom lebih dalam lagi ya, sekarang gue mau ambil fisika ya. Kalau dalam fisika biasa, ada dua objek independen. Dua objek independen ini nggak peduli satu sama lain. Betul nggak? Bintang sama bulan tuh nggak peduli satu sama lain. Tapi kehidupan manusia nggak seperti itu. Kenapa? Karena kesadaran manusia itu, yang kemarin minggu lalu gue bilang, ada relational, matematik relational. Ya. Tanpa hubungan relational itu, kecemasannya meningkat. You punya koherensi secara internal itu melemah kalau nggak ada cinta, tanpa hubungan, tanpa relational. You punya arti makna mengenai kehidupan itu runtuh, ya, sehingga biaya untuk persistensi you itu, untuk terus bertahan itu naik. Jadi sebenarnya cinta itu mungkin itu suatu distribusi atau redistribusi beban kita karena kita hidup. Coba pikir. Cinta itu redistribusi beban eksistensial. Jadi orang tua itu tadi nyanyi, dia bukan menyesalkan anaknya. Dia bukan mengatakan anaknya nggak tahu diri. Dia bilang, mungkin anaknya akan, tapi dia ada beban eksistensial dan dia harus redistribusi itu melalui cinta dan dia tidak mendapatkan itu dari anaknya. Paham maksud gue?
kalau ya kita pisahin dulu ya dua jenis. Definisi kita mengenai cinta itu kan bisa karena struktur sosial, harus sama orang tua, sama anak, atau karena emosi, orang tua, anak, pacar, atau psikologis. Itu kan yang biasa kita kenal, betul nggak, bro? Gue mau lihat dari sisi yang lain, bro. Gue mau melihat bahwa kita ini manusia ini rapuh sebenarnya. Kita punya kecemasan masing-masing, kita punya macam-macam lah, noise masing-masing. Dan kalau kita harus hadapin sendiri, itu risiko kita tanggung sendiri. Ini gue dingin ya, bicaranya dingin ya. Nah, pasangan kita atau orang yang satu lagi, baik itu anak, orang tua, suami, sama juga dia begitu. Dan ketika kita menjadi satu, terbentuk satu medan tadi. Medan sehingga kita menjadi tangguh. Nah, berarti cinta itu bagi gue bukan hanya sekedar itu aja yang tadi, yang emosi, yang hormon, yang apa tadi psikologis, tapi mungkin itu suatu strategi untuk survive. Kenapa? Tadi gue bilang, kenapa ketika kita merasa dicintai, kita merasa utuh gitu. Dan ketika kita ditinggalkan, kita kehilangan arah. Bahkan kalau kita merasa dicintai, kita mau mati buat orang lain. Nah, karena ada field itu, bro. Ada medan itu tadi. Jadi medan itu sebenarnya cinta itu mungkin lebih strategi untuk survive. Tadi yang dia tanya, apakah ini kaitannya sama DNA? Kalau gue bilang kaitkan sama Darwin gitu ya. Karena manusia ini harus survive, survival of the fittest. Jadi cinta itu adalah salah satu tools, kelihatannya gue dingin banget nih ngomongnya. Strategi buat survive. Misalnya gini ya, ketika punya anak-anak, bro, punya istri, punya anak, hanya istri berdua gitu ya, itu ada medan antara istri sama istri ya, ada field. Ketika anaknya datang, ada field lagi kan, anaknya satu lagi datang, ada field yang lebih komplit, ngerti nggak? Sehingga you merasa survival you akan lebih besar kalau you bersama, karena ada medan itu. Paham nggak? Ya. Ini gue lihat dari kacamata dingin ya. Nah, sekarang coba kita lihat biologinya. Ya. Kita lihat secara biologi. Kenapa evolusi manusia ini menghasilkan bonding, bro? Menghasilkan bonding, apa bonding? Ikatan. Menghasilkan attachment. Menghasilkan empathy. Menghasilkan keluarga, komunitas. Kalau kita pakai penjelasan Darwin yang biasa, karena ini meningkatkan survival dari genetik kita. Betul, penjelasan Darwin itu kan. Survival of the fittest, betul, genetik kan. Ya. Nah, gue mau melangkah lebih jauh dari Darwin. Jadi bukan untuk hanya survival genetik. Ya. Kalau kita melangkah lebih jauh, kalau ada sistem yang lebih stabil daripada hanya survival dari genetik, sistem yang kolektif, ya, kolektifnya, dia lebih stabil daripada cinta kita ke individu lain yang terisolasi. Karena gue pernah masuk ya, ke dalam di Amerika, gue pernah masuk ke dalam kelompok poliamori, bro. Poliamori itu, you bisa mencintai cinta benar sama lebih dari satu orang, bro. Dan pada waktu itu, tahun berapa ya itu? 25 tahun yang lalu. Gue nggak ngerti. Kalau itu teman-teman gue, profesor-profesor, sampai istri profesor, tapi poliamori, gue nggak ngerti. Dan ternyata sistem yang kolektif gitu ya, itu lebih stabil, bro. Daripada persistensi individual yang teroscilasi. Contohnya Angga ya.
Angga dia bilang sama istri pertama, dia merasa ada medan seperti ini. Sama yang kedua, dia mendapatkan medan seperti ini. Yang dia nggak dapatkan di istri pertama, ya. Dan medan yang di istri pertama dia nggak dapatkan di istri kedua. Nah, ketika dia kawinin dua-duanya, sistem kolektif medan yang dia peroleh itu lengkap, lebih stabil. Betul. Daripada kalau dia hanya sama satu, daripada sama ini. Susah dipahami ya. Enggak sih. Ya, ngerti. Nah, jadi yang tadinya Pak Hashim bilang, sayangin dulu ini. Itu sistem yang individual. Lalu ini meningkat lebih besar. Karena kalau lebih besar, dia mencintai lebih saudara, keluarga, tetangga. Itu sistem kolektifnya lebih stabil daripada kalau hanya terisolir. Betul nggak Pak Hashim? Gitu kan sebenarnya. Sebenarnya itu tuh. Hakikatnya tuh itu. Nah, Jadi makanya Pak ada Hashim mengatakan, nggak bisa kayak gitu, langsung kayak gitu. Harus step by step dulu. Bikin medan dulu. Ya, medan ini baru diperbesar. Nggak bisa langsung sekaligus besar. Gitu kan? Iya. Maksud Pak Hashim gitu. Pak Edi tadi bilang, dia mulai merasakan itu ketika dia di Sumba sendirian. Betul Pak Edi? Kan sendirian di situ. Iya, betul. Nah, jadi Pak Edi sebagai seorang Omega A gitu ya, dan kekasihnya atau anaknya Omega B, itu kalau Omega A plus Omega B, A plus B, itu nggak sama dengan Omega AB, Pak. Ngerti nggak? Iya. Kita punya medan A, dia punya medan B, Omega AB. Lalu Omega A sama Omega B digabung, beda sama kalau omeganya jadi AB, Pak. Jadi omega AB ini dia lebih besar dari omega A plus omega B. Ngerti? Jadi AB itu lebih besar dari A plus B. Itu matematis banget, bro. Itu namanya coupling. AB itu coupling, bro. Kalau A plus B itu kan di plus, dijual tambah A tambah B. Betul nggak? Kalau AB itu coupling, bro. Ada ini, kalau coupling itu ya, ini ya, kalau kita bikin paper ya, terus gue suka bilang, ini ada redundancy. Ingat nggak redundancy? Apa itu redundancy? Perulangan. Redundancy, pengulangan. Ya. Jadi kalau you bikin paper, makanya redundant pengulangan. Udah tele-tele, betul nggak? Nah, tapi dalam cinta, bro, kalau coupling, justru dia menghasilkan redundancy yang kita butuhin. Ngerti nggak maksud gua? Jadi otak kiri kita diajarin supaya efisien, nggak boleh ada pengulangan redundant. Tapi sebenarnya untuk survival perlu redundancy, ngerti nggak? Jadi gue bisa ngerti kenapa Aga punya istri 2. Ada redundancy. Ada yang namanya emotional damping. Dam itu kayak peredam ya, peredam kalau suara itu peredam ya. Nah kalau kita ada banyak yang mencintai dan itu ada emosional kita ada peredamnya, ngerti nggak? Ngerti nggak? Lu punya 5 anak, sama lu punya 1 anak beda. Emotional damping you beda. Iya benar. Dan lu kalau punya 5 anak sama 1 anak, cara you mengadaptasi hubungan itu, merekonstruksi satu hubungan terhadap 1 orang, adaptasi lu jauh lebih tinggi daripada hanya punya 1 anak. Apalagi kalau nggak punya anak, betul nggak? Ya? Jadi semakin banyak berita orang, itu ada distribusi koherensi namanya. You distribute koherensi. Nah, artinya cinta itu menciptakan sesuatu yang eventuated. Susah menyampaikannya ya. Karena abstrak banget ya. Sesuatu konsistensi ya. Begini, ada yang eventuated, suatu
persistensi yang surplus. Ya, beda ya. Persistensi biasa sama surplus sama persistensi. Makanya orang yang jatuh cinta, dia menjadi kreatif. Betul? Muncul tuh. Ini nggak sadar. Nulisnya jadi bagus, bikin lagu lagi bagus. Nulis paper jadi bagus. Bikin lagu jadi bagus. Ada satu yang persis, yang surplus gitu. Kalau gue lihat si Firya, dia bilang gue gak mau sama cinta. Tapi dia cintai banget tuh. Tiap kali kita ngomong human design, ngomong, ini bener-bener cinta tuh. Ada satu persistensi yang surplus sehingga membuat dia kreatif. Lu ngerti gak maksud gue? Cinta itu gue mau lihat lebih dalam lagi. Jadi, cinta itu adalah satu pembesaran, satu amplifier dari suatu persistensi. Ya, persis. Ya, kengototan kita, itu cinta itu mengamplifikasi, membuat surplus. Itu kesan gue ketika dengar orang tua itu nyanyi itu. Silakan teman-teman. Iya, Prof. Saya lihat lagu itu tuh mengajarkan bakti pada orang tua ya. Jadi kadang-kadang orang eh, bakti sama orang tua tuh ngasih duit, ngasih makan gitu. Itu kan nggak apa bedanya sama kita miara kambing gitu. Ya, bakti sama orang tua kan perhatian gitu menurut saya. Jadi mungkin si grandpa tadi tuh pengen menyampaikan pesannya bahwa cinta lo mencintai, kalau mencintai orang tua tuh bukan hanya apa, harus lebih intens gitu, harus show, Ya, harus menunjukkan gitu. iya, I don't need your money, dia bilang gitu kan. Iya, jadi kalau cuma uang aja kan apa bedanya kita miara anjing gitu. Anjing juga kan Betul. dipiara, dikasih makan, dikasih ini. Tapi kan kalau mencintai itu harus kita lihat form mukanya orang tua gimana gitu. Apa Itu kalau gitu ya, yang Pak Hashim sampaikan. Kalau kita setuju bahwa cinta itu memberikan atau menghasilkan sesuatu yang eventuated ya, yang muncul embrio, adanya surplus untuk persisten, bertahan hidup. Karena ada orang tua yang pengen mati, betul nggak tuh? Ah, udah cukup, saya udah besarin anak, mati. Nggak ada semangat lagi, betul nggak? iya, Halo? Kan banyak. banyak Prof. Tugas gue udah selesai. Ya, jadi surplusnya itu udah nggak ada, bro. Persisten surplus, udah nggak ada gairah lagi. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau cinta itu menyebabkan adanya surplus daripada semangat hidup, dari melakukan sesuatu apa aja, lawannya itu apa? Lawannya itu kesepian, bro. Jadi orang tua tadi sebenarnya itu lagi kesepian. Shocking implication-nya itu. Karena kalau cinta itu adalah satu amplifier untuk kita persistence, ya, maka kesepian itu kalau gitu ya bukan sekedar kondisi emosional. Kestabilan itu disebabkan adanya penurunan persistensi tadi. Ngerti nggak maksud gue? Dulu kan you exist ya. Dilihat lagi sekarang, existence diri you. Itu ada ilmu yang you peroleh tentang bagaimana sesuatu bisa terus tetap ada dan tidak runtuh menjadi ketiadaan. Jadi gimana you bisa terus tetap ada dan lu tidak berubah menjadi nothing. Ada terus. Jadi ada satu proses yang terus menjaga diri you untuk gak kolaps, untuk tidak kolaps. Jadi ada suatu proses ya yang selalu menjaga diri you
untuk tidak kolaps. Paham nggak? Nah, artinya alam semesta ini itu bukan kumpulan benda mati, tapi dia satu proses yang terus menjaga dirinya untuk tidak kolaps. Ya. Artinya, alam semesta ini terancam akan selalu kolaps. Diri kita akan terancam selalu kolaps. Tapi ada proses di mana alam semesta dan diri kita terus jaga diri kita untuk nggak kolaps. Oh, bahasa populernya kan namanya juga usaha gitu. Untuk nggak kolaps kan. Nah, untuk nggak kolaps harus naik terus gitu. Jadi yuk kan dia bilang persistence tadi dia bilang kan. Jadi yuk punya ketekunan lah, kegigihan gitu ya. Dengan bidang yang yuk tekuni, yuk punya kontinuitas untuk terus ada, terus jalan. Walaupun ada hambatan juga kan, Fir. Jadi yang you lakukan ini, satu persistensi, you harus simbolkan. You harus simbolkan dengan omega. Ya, omega tuh. Persistensi itu omega, alpha and omega. Sekarang kita zoom in ya ke diri you. You udah punya plan kan. Jadi ada seperti satu kekuatan yang koheren dalam sistem you. Berarti elektron you gitu juga. Ngerti nggak? Ya, bukan individu. Dalam individu itu ada elektron, ada tubuh, Ya. ada kesadaran, Ada ada foton. node. Untuk apa yuk? Untuk menunda keruntuhan you atau hilangnya you sebagai satu pola. Jadi you lagi bikin satu pola dalam hidup you yang akan mempengaruhi pola-pola orang lain dengan breathwork you. Nah, you lagi menunda sesuatu yang cenderung untuk runtuh. Itu alam semesta gitu. Alam semesta itu cenderung untuk runtuh. Tapi dia selalu mempertahankan dirinya, ya, sehingga pola itu ada terus, gitu, nggak hilang. Nah, jadi ketika you melakukan rencana ini, nulis buku, you mesti sendirian di Karangasem itu kemampuan dari satu sistem you untuk yang bukan koheren, yang terkoheren jadinya. Jadi bukan hanya masih hidup, tapi punya struktur yang you jaga, informasi yang tetap dijalani, sama ada dinamika yang nggak berhenti ke titik nol mutlak. Jadi bukan equilibrium gitu. You nggak mau di equilibrium. Nah, jadi persistensi itu di dalam diri you itu merupakan satu strength ya untuk tetap mempertahankan diri you sebagai satu pola yang terkoheren dan terus-menerus jalan. Gitu. Mau bikin apa? Itu ada persistensi ya, sistem untuk mempertahankan dirinya sebagai satu pola yang terkoheren. Nah, kita lagi mempertahankan diri kita sebagai pola yang terus-menerus jalan. Nah, untuk itu you harus lihat pola you di belakang. Sebelumnya gimana, sekarang gimana, sehingga you bisa lihat trennya ke depan gimana. Nah, dengan demikian, you kan punya rencana, bulan ini begini, begini. Jadi beda, persistensi sama resistensi itu beda. Walaupun keduanya mirip ya, tapi maknanya beda. Jadi kalau persistensi itu kualitas yang terus ada, terus jalan. You fokus sama continuity, sama ketahanan eksistensi you, suatu proses atau pola yang terus-menerus. Kalau koherensi dan resistensi itu dia kualitas yang melawan, menahan tekanan dari luar. Ya. Dia fokusnya pada perlawanan terhadap perubahan, terhadap tekanan, terhadap gangguan. Nah, you harus tahu, you ini lagi persistensi atau lagi resistensi? Kita semua. Persistensi. Ya tadi, Angga mau bikin operasi. Itu satu persistensi, fokus pada satu kontinuitas, dan ketahanan eksistensi dia sebagai satu protes, atau dia melawan, menahan tekanan dari luar. Dia fokus untuk melawan terhadap perubahan. Dia mau melawan tekanan, dia mau melawan gangguan. Yang mana?
Karena sering sekali yang resistensi itu kita kira persistensi. Bedanya tipis.